الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, kami tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat. Walaupun kita sampai saat ini belum mampu menjadi hamba yang bersyukur. Dan Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Walaupun sedikit hamba yang bersyukur, mudah-mudahan kita dari yang sedikit ini. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari dan setiap saat pasti ada sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kita sebagai manusia suka lalai, suka lupa. Padahal kita tidak boleh terlepas dari nikmat Allah, nikmat lahir dan nikmat batin. Dan mudah-mudahan dengan syukur kita yang masih sedikit dan berkurang, mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan syukur itu kita boleh mendapatkan iman yang menuju kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan surganya. Salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri adalah nikmatul Quran. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sebuah kemuliaan Al-Quran, kitab suci, tidak boleh diubah oleh manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bertanda mereka, coba bayangkan kalau terkumpul manusia dan jin dan seluruh makhluk untuk mengubah Al-Quran, tidak ada yang mampu. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan zikir, maksudnya Quran, dan kami yang menjaga. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sebatas diturunkan oleh Allah, tapi Allah turunkan Al-Quran dan juga Allah sendiri yang menjaga Al-Quran. Terbukti dari zaman 1400 tahun lalu sampai saat ini tidak pernah Al-Quran rubah. Dari sisi tulisan, dari sisi huruf, dari sisi baris-barisan, titik-titiknya, surah-surahnya, ayat-ayatnya, sebagaimana diturunkan persis apa yang kita sama-sama baca. Dan ada satu cerita seorang non-muslim, bagaimana dia boleh masuk Islam dan malah menjadi seorang da'i yang terkenal. Dulu dia Nasrani, dia membawa tulisan Al-Injil. Ada Injil 100 tahun, ada Injil 50 tahun, ada Injil 20 tahun, ada Injil yang baru. Dia periksa, dia semua Al-Injil dia buka. Injil lama sama Injil baru sangat berbeda, karena di situ adakan tulisan manusia, dan setiap masa manusia rubah, dia sendiri ubah Al-Injil. Di antara yang dia ketemukan, Injil lama mengharamkan babi.
Injil baru menghalalkan. Berarti ini ada sebuah perubahan. Tak mungkin Tuhan yang memainkan Injil, tapi karena di situ ikut campur tangan manusia menjadi ubah. Dia begitu buka Al-Quran, walaupun sekian lama masa Al-Quran, sejak Quran pertama sampai akhir, dan dia ambil bermacam Quran dari bermacam negara, negara Islam, dari Mesir, dari Pakistan, dari kota Madinah. Terus dia buka Al-Quran, ternyata melihat Quran 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, dalam tulisan tangan atau maupun bercatatan, semuanya sama, tidak ada satu pun berubah. Bukan hanya ayatnya yang sama, malah hurufnya, tulisannya, titik-titiknya, baris-barisnya, mana baris bawah, mana baris atas, mana, semuanya sama. Berarti Quran itu sebuah tulisan yang tidak berubah, walaupun sudah 1400, umurnya lebih daripada 1400, tapi Quran itu sama. Ini yang membuat orang ini yang Nasara masuk Islam. Dia bilang Injil saja dalam 2 tahun, 3 tahun sudah ubah. Quran 1400 tahun tidak ubah sama sekali. Ini yang membuat dia masuk Islam. Oleh karena itu, ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa hikmahnya? Kenapa ini ayat yang pertama turun? Kenapa tak turun Al-Fatihah? Kenapa tidak turun surah-surah yang lain yang kita tahu surah mulia, seperti Al-Fatihah, ayat Al-Kursi, Qul huwallahu ahad, surat Yasin? Kan banyak ayat Quran mulia. Kenapa terpilih surah ini, Al-Alaq? Dan kenapa terwujud atau diturunkan pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Hikmahnya karena dasar kita boleh fahami Al-Quran, boleh mendapatkan barakahnya Al-Quran lewat Iqra, baca. Seolah-olah Allah mengingatkan kita, wahai umat manusia, terutama umat Islam, kalau anda mau memahami perintah Allah dan Rasulnya, bacalah. Tanpa kita baca, tak boleh faham. Dan kita lihat, sayangnya sekali umat Islam tapi jarang baca Quran. Padahal perintah ayat yang pertama Iqra, bacalah, bacalah. Yang terutama yang kita harus baca adalah Quran. Dan ada 3 tanda cinta Al-Quran. Harus kita jamaah sekalian periksa, apakah 3 tanda itu kita punya atau tidak. Kalau kita belum memiliki 3 tanda itu, berarti kita belum menjadi orang cinta Al-Quran. Hanya sebatas kata aku cinta Al-Quran, tapi ternyata tidak pernah baca Al-Quran. Yang saya herankan, bagi orang Muslim, bagi orang mukmin yang terisi hatinya iman kepada Allah dan cinta Rasulullah, tapi boleh lewat berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi tidak pernah baca Quran. Yang paling istiqamah baca Al-Quran malam Jumat baca Yasin. Itu sudah istiqamah setiap malam Jumat. Atau kalau ada orang meninggal, jadi seolah-olah Al-Quran itu Allah turunkan hanya untuk malam Jumat dan hanya untuk orang meninggal. Yang kita perlukan, bagaimana umat ini kembali kepada ayat pertama Iqra, bacalah, menjadi pandai baca, teruskan baca, istiqamah dalam membaca kitab Allah. Kalau saya bertanya, apakah tuan dan jamaah sekalian ingin menjadi bahagia dan selamat dunia akhirat? Pasti jawab ya. Kalau betul-betul sungguh dengan keyakinan mau selamat dan bahagia dunia akhirat, ada di dalam Quran.
Orang-orang yang betul memegang Al-Quran dan tidak mau terlepas dan tidak mau jauhkan diri dari Al-Quran, itu terjamin bahagia dan selamat, malah terjamin husnul khatimah. 3 tanda cinta Al-Quran. Yang pertama, suka baca, tidak pernah rasa bosan, tidak pernah rasa sumbang. Kita sekarang mohon maaf kalau baca Al-Quran sudah ngantuk, baru bangun tidur baca Al-Quran masih Kenapa seperti ini? Karena kita menjadi sebuah tradisi, tidak mau menhayati, merasakan tersentuh, terharu dari batin kita. Bukan hanya sebatas baca, dilihat oleh orang baca, tapi batin kita tidak baca. Jangan kita sampai termasuk dalam hadis Rasulullah SAW, ada satu kelompok dari umatku, mereka suka baca Al-Quran, tapi tidak lebih daripada lewat tenggorokan, dari mulut ke tenggorokan saja, tapi tidak sampai ke hati. Kata Rasulullah SAW, mereka ahlun nar, ahli neraka. Ini padahal mereka suka baca, tapi karena dia sebatas baca agar orang lain lihat dia baca, agar orang lain sanjukkan dia, oh ini orang ahli Al-Quran. Tapi sebenarnya hakikatnya Qurannya tidak lebih daripada tenggorokan, dari mulut ke sini saja, tapi tidak sampai ke hati. Kita mari kembali kepada bagaimana kita kembali menanamkan dalam batin kita cintaannya kepada Al-Quran. Jadi yang pertama, yang suka baca, istiqamah membaca. Dan saya pernah di sini memberikan sebuah cara untuk mengkhatamkan Al-Quran. Kalau memang anda tidak bersedia untuk mengkhatamkan Al-Quran setiap bulan 1 kali, saya nasihati jamaah sekalian, jangan lewat 1 hari belum baca Quran. Walaupun seberapa pun tidak masalah, tidak harus khatam, yang penting baca 1 ayat pun boleh, tapi baca dengan enak, dengan menhadirkan kalbu dan fikiran. Karena mata kita cukup melihat dosa dan maksiat. Mudah-mudahan dan kita suka terus melihat Al-Quran, Allah hapus dosa mata kita. Jadi jangan lewat 1 hari belum membaca Al-Quran. Ini salah satu tanda kita terus suka baca dan tidak pernah ada rasa bosan dan tidak ada rasa sumbang. Yang kedua, tanda cinta Al-Quran, suka berduduk lama sama Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran itu kita berteman sama Al-Quran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sungguh Al-Quran akan memberikan syafaat kepada temannya, kepada kawannya. Bagaimana boleh jadi kawan sama Al-Quran? Ya terus duduk lama sama Al-Quran, lebih lama daripada kita duduk sama manusia. Kita berjakap-jakap sama kawan kita berjam-jam, sambil bertanahan malam, tidak pernah bosan. Enak ngobrol, berjakap-jakap sambil malam hari. Bagaimana kita berjakap-jakap dengan Al-Quran? Duduk lama, habiskan banyak waktu untuk Al-Quran. Apalagi anak-anak kita yang kita lihat, jujur saja mungkin tuan-tuan insya-Allah suka baca Al-Quran istiqamah, tapi anak kita bagaimana? Dia lebih utamakan suka nonton TV, lebih lama di hadapan layar TV, dan kita tidak pernah memperhatiin berapa jam dia memberikan kepada Al-Quran dan berapa jam dia nonton bola. Bukan berapa jam baca Quran, berapa menit baca Quran dan berapa jam dia nonton bola. Kalau masih ada berapa minit. Apakah kita pernah nanamkan kepada anak kita istiqamah membaca Kahfi setiap Jumat sebagaimana susunan Rasulullah SAW? Apakah kita memimpin anak kita setiap hari suka baca Al-Quran?
walaupun sebatas satu ayat sebelum beraktivitas, habis salat subuh, sebelum sarapan. Boleh pas kita lagi mau makan, makan pagi, mau makan siang bersama keluarga, sebelum makan diharuskan sama-sama baca satu ayat. Biar Allah menurunkan rahmat dan barakah kepada rumah tangga kita. Dia punya kebiasaan setiap duduk bersama keluarga, sebelum bercakap apa-apa, sebelum ngobrol, sebelum bertanya bagaimana anakku sekolah, bagaimana isteriku kesihatannya, sebelum, kalau sudah lagi berkumpul, ayo mari sama-sama baca satu ayat dan ambil hikmah dan pelajaran daripada satu ayat setiap hari. Walaupun kita sebagai kepala keluarga tidak ada, tetap keluarga akan teruskan. Ini yang membuat kita besok, kalau Allah memanggil kita duluan, cabut nyawa kita duluan, kita tidak takut. Karena kita sudah menanamkan dalam keluarga kita sebuah kebaikan. Walaupun kita meninggal, Allah hantar kebaikan itu kepada kita. Ini yang perlu kita jaga. Dan saya rasa satu ayat tidak berat, cuman karena belum terbiasa, belum menjadi sebuah tradisi, kebiasaan. Coba bayangkan mulai hari ini kita berduduk sama keluarga, sebelum mau makan sudah duduk di atas meja makan. Stop sebelum makan, sebelum bismillah. Coba satu ayat saja sama terjemahannya, dan kita diskusi, bercakap-cakap sama keluarga kita, kira-kira tangkapannya apa, pemahamannya apa terhadap satu ayat ini. Pasti akan muncul berbeza pemahaman. Memang kita di sini bukan ilmu tafsir, mentafsirkan Al-Quran dalam otak sendiri, tapi kita menanamkan sebuah pelajaran untuk anak kita, berusaha mempelajari Al-Quran walaupun satu ayat dalam satu hari. Saya harap jemaah sekalian, mohon dipraktik mulai hari ini. Coba anda lihat sendiri, pasti dalam rumah tangga sudah banyak hal berubah menjadi lebih baik. Saat makanan enak, saat tidurnya enak, saat beraktivitas semua jadi bagus. Karena Allah turunkan rahmat dan berkah. Terganti pada terisi rumah kita dengan syaitan-syaitan, Allah ganti dengan malaikat. Karena kita menjadi golongan Al-Quran dalam rumah tangga kita. Dari situlah akan perlahan-lahan kita nanamkan di dalam hati anak kita sayang dan cinta Al-Quran. Saya membuat juga satu program di sekolah-sekolah yang sudah mulai berjalan di beberapa sekolah, bagaimana cara menanamkan cintaan Al-Quran. Satu ayat, tapi yang kita bagi setiap satu hari sebelum masuk kelas, yang memimpin satu ayat itu adalah setiap hari satu kelas. Sebelum masukkan lagi semua ramai di tempat, satu tempat berdiri, yang membaca satu ayat satu kelas. Misal kelas A baca satu ayat sama terjemahan, dan diberikan kesimpulan beberapa poin, berapa hikmah, 1, 2, 3 sudah cukup. Besoknya kelas B bawa satu ayat yang baru, besoknya kelas C, dan seterusnya. Dan kita nanti membuat lomba-lomba antara kelas-kelas yang lain. Siapa di antara mereka yang boleh dapat memilih ayat yang terbaik dan boleh membawakan hikmah daripada kesimpulan ayat ini, dan mereka yang terbaik dapat hadiah. Tanamkan lomba-lomba untuk mereka boleh mempelajari Al-Quran dan menghayati Al-Quran. Dan boleh hal ini boleh ditanamkan di rumah kita bersama anak-anak kita. Hari pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, kita sebagai orang tua kita memimpin anak. Tapi hari yang keempat, bapaknya atau ibunya tugaskan salah satu anaknya, ya udah anakku, besok siapin satu ayat. Sebelum kita makan sarapan, makan siang, kamu yang baca ayat itu
dan kamu yang jelaskan apa terjemahannya. Habis ini anak kita besok, lusa anak satu lagi, lusa kita punya cucu. Seperti ini kita membuat perlombaan. Nanti sendiri tambah kita tahu, nanti sendiri anak kita dan cucu kita akan berlomba-lomba bersiap besok bagaimana membawa ayat yang bagus, menanamkan sebuah kebenaran, berani, sebuah belajaran, menghilangkan rasa malu, menghilangkan rasa takut. Banyak kita boleh dapat belajar. Jadi saya mohon jamaah sekalian, mulai hari ini cuba melatihkan diri bersama keluarga untuk terus sama Al-Quran. Lama-lama akan sendiri anak kita dan cucu kita akan berlomba-lomba dengan Al-Quran. Jadi tanda yang kedua cinta Al-Quran adalah suka duduk lama bersama Al-Quran. Tanda yang ketiga, selalu merindukan Al-Quran. Walaupun baru habis baca, begitu kita sadaqallahul azim, ada rasa rindu. Bila ada masa lagi, saya mau baca lagi. Ada rasa rindu, ada rasa kangen. Sangat merindukan Quran. Seperti kita juga di masjid. Kalau begitu lepas masjid, habis sembahyang Jumat, habis salat apa saja, tertanam dalam hati kita, dalam batin kita rindu. Ya Allah, mohon cepat azan lagi biar saya boleh datang ke masjid lagi. Ada rasa rindu selalu. Ini tanda kita cinta. Tanda kita tergantung hati kita dengan Al-Quran, hati kita dengan masjid, hati kita dengan ilmu. Walaupun baru keluar dari masjid, habis salat, habis sunnah ba'diyah, tapi masih ada rasa kangen, ada rasa rindu. Kalau sudah boleh melatihkan diri, menanamkan perasaan rindu terhadap Quran, terhadap masjid, ini lama-lama akan terwujud cinta Al-Quran dan cinta masjid. Dan barang siapa yang mencintai sesuatu akan meninggal atas sesuatu itu. Tolong hafal hikmah ini. Barang siapa yang mencintai sesuatu akan meninggal pas atas sesuatu itu. Contoh, cinta dunia, meninggal pas lagi urus dunia. Cinta harta, meninggal pas lagi sibuk harta. Cinta anak, meninggal atas lagi urus anak. Cinta Al-Quran, meninggal pas lagi baca Quran. Cinta masjid, Allah jamin anda meninggal dalam masjid. Orang cinta belanja, cinta mall, cinta pasar, cinta ini, Allah jadikan saat meninggalnya di situ. Apapun yang kita cinta, itu yang menjadi akhir hayat kita. Oleh karena itu saya nasihati jamaah sekalian, berusahalah cinta sesuatu apa yang sudah dicintai Allah dan Rasulnya, agar terjamin kita dapat husnul khatimah. Jadi begitu anda baca Al-Quran, begitu khatam selesai Al-Quran, sadaqallahul azim, ada selalu rasa rindu, merindukan. Begitu ada masa, begitu ada kesempatan, langsung kita membuka Al-Quran dan membaca. Dan tanda kita merindukan Al-Quran dan tidak pernah kita mau melepaskan Al-Quran, selalu memulai baca Al-Quran diutamakan dalam masa dan waktu kita. Tanda kita rindu Al-Quran, selalu Al-Quran kita utamakan dalam masa kita. Misal, contoh, ada orang suka baca, tapi kalau ada masa, seandainya ada masa, insya Allah dia baca. Tapi seandainya sibuk, tidak sempat baca. Tapi beda, yang rindu Al-Quran, dia terus baca. Sebelum beraktivitas, dia utama Al-Quran, baru kerja yang lain. Saya kenal satu kawan, setiap masuk rumah baca Quran.
Sebelum berbicara Assalamualaikum, langsung dia cari Quran baca, baru beraktivitas yang lain, mau ganti baju, mau apa, semua. Pas mau keluar rumah baca Quran.